One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok 1 PJBL bakal ngasih tahu nih cara membuat tape. Nah sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Nama saya Nabila. Nama saya Yulia. Nama saya Dera. Nama saya Herlambang. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi dengan ragi? Apa yang terdapat pada ragi tape? Jawabannya, karena ragi mempunyai peran terjadinya proses fermentasi dalam pembuatan tape dan terdapat reaksi karbohidrat diubah menjadi gula, kemudian diubah lagi menjadi alkohol karbon dioksida dan energi yang membuat terjadi perubahan tekstur, rasa, dan aroma mikroorganisme terdiri atas berbagai bakteri dan fungsi, yaitu jamu. Nomor 2. Mengapa ragi harus ditaburkan pada saat bahan dalam keadaan dingin? Jawabannya, karena bertujuan agar ragi dapat bekerja dengan optimal dalam memfermentasikan tape. Nomor 3. Mengapa dalam pembuatan tape disebut memanfaatkan produk teknologi? Jawabannya,
karena dalam pembuatannya menggunakan mikroorganisme yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nomor 4. Perubahan wujud apa yang terjadi jika suatu zat cair mendidih? Jawabannya yaitu perubahan dari wujud cair ke wujud gas. Nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih. Jawabannya yaitu fenomena yang terjadi untuk semua zat larut dalam semua larutan, bahkan dalam larutan ideal dan tidak tergantung pada interaksi zat larut-pelarut tertentu. 6. Titik didih air 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Titik didih larutan 100,52 derajat Celcius dikurangi 100 M sama dengan 0,52. 101,04 dikurangi 200 M sama dengan 1,04. 100,52 dikurangi 100 M sama dengan 0,52. 101,04 dikurangi 200 M sama dengan 1,04. A. Berapakah titik didih air pada tekanan 1 atm? Jawabannya yaitu titik didih air pada tekanan 1 atm adalah 100 derajat Celcius. B. Adakah selisih antara titik didih air dengan titik didih larutan glukosa? Jawabannya ada 0,52 pada konsentrasi 1M dan 1,04 pada konsentrasi 2M. C. Bagaimana perbandingan titik didih antara larutan glukosa 1M dengan glukosa 2M? Jelaskan mengapa demikian. Jawabannya 2:1 karena semakin besar konsentrasi zat terlarut yang ditambahkan, semakin tinggi suhu yang diperlukan untuk mendidih. D. Adakah selisih antara titik didih air dengan titik didih larutan sukrosa? Jawabannya yaitu ada. Selisih 0,520 Celcius pada konsentrasi 1M dan 1,040 Celcius pada konsentrasi 2M. E. Bagaimana perbandingan titik didih antara larutan glukosa 1M dengan glukosa 2M? Jelaskan mengapa demikian. Jawabannya yaitu 2:1 karena semakin besar konsentrasi zat larutan yang ditambahkan, semakin tinggi suhu yang diperlukan untuk mendidih. F. Untuk larutan yang memiliki kesamaan konsentrasi glukosa 1M dan sukrosa 1M, apakah terjadi perbedaan titik didih larutan? Jelaskan mengapa demikian. Jawabannya yaitu tidak, karena konsentrasi yang ditambahkan juga sama dan berasal dari jenis yang sama, yaitu bagian dari disakarida. G. Bagaimana pengaruh penambahan zat larut pada titik didih larutan? Jawabannya yaitu penambahan zat larut ke dalam zat pelarut menyebabkan terjadinya peningkatan titik didih. H. Berdasarkan tabel tersebut untuk larutan glukosa, bagaimana hubungan antara molalitas dengan kenaikan titik didih? Jawabnya yaitu berbanding lurus, semakin besar molaritas, semakin tinggi titik didih. I. Perhatikan larutan glukosa dengan konsentrasi 1M. Apakah nilai molaritas dengan kenaikan titik didihnya sama? Jawabnya yaitu berbanding lurus. J. Jika berbeda, bagaimana caranya supaya nilainya sama? Jawabnya yaitu tidak bisa. K. Perhatikan larutan gula dengan konsentrasi 2M. Apakah nilai molaritas sama besar dengan kenaikan titik didihnya yang sama? Jawabnya yaitu berbeda. I. Jika berbeda, bagaimana caranya supaya nilainya sama besar? Jawabnya yaitu tidak bisa. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini, kita dapat mengetahui bahwa dalam tape terjadi perubahan zat karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi. Yang memanfaatkan jamur dari ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Kita juga dapat mengetahui bahwa pada tape ketan terdapat aliran listrik yang tegangan listriknya tergantung berapa lama penyimpanannya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui titik didih tape, di mana setiap titik didih tape yang berbeda dengan titik didih air yang sama. Nah, segitu aja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.